Halo semua, gimana nih? Udah dikerjain belum? Tes suaraku masuk gak? Halo? Oke. Bentar lagi, sekitar 2 atau 3 menit lagi kita mulai bahas. Oke, halo. Kita mulai sekarang, bisa nggak? Kita mulai dari nomor 1. Oke. Nah, soal ini dari SIMAK UI 2010. Pengertian saldo normal suatu akun adalah, ada yang tahu nggak? Jawabannya yang mana kira-kira? Aku nggak tahu, Kak. Gini, di dalam akuntansi itu ada yang namanya saldo normal. Nah, saldo normal itu saldo ketika dia bertambah, tempatnya di mana? Tempat ketika saldo ini bertambah. Nah, di dalam akuntansi itu kan ada banyak akun ya. Misal akun harta, utang, modal, pendapatan, beban, atau biaya, sama price. Nah, dari akun-akun ini itu gini, plus, min, terus saldo normal. Harta itu kalau bertambah di mana coba? Ada yang tahu? Di debit, Kak. Iya benar. Harta tuh kalau bertambah di debit. Sehingga dia kalau berkurang ini di kredit. Nah, tadi aku udah bilang kan kalau saldo normal itu tempat ketika dia bertambah. Berarti saldo normal si harta yang mana? Yang di debit.
Iya benar. Terus utang itu dia kalau bertambah letaknya di sisi kredit, benar. Berarti dia kalau berkurang di sisi kebalikannya, yaitu debit. Nah, berarti saldo normalnya ada di kredit. Karena ketika bertambah, posisinya ada di kredit. Terus, modal. Saldo normalnya di mana nih? Kalau bertambah di kredit. Di kredit, ya. Berarti berkurangnya di debit, saldo normalnya di kredit. Terus pendapatan. Kredit, Kak. Bertambah di kredit, berkurang di debit. Iya, benar. Terus kalau beban sama price. Debit. Beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Iya. Terus kalau price-nya sama ya, debit ketika bertambah, kredit ketika berkurang. Jadi saldo normalnya sama-sama di debit. Nah, berarti kalau kesimpulan dari yang tabel yang aku jelasin tadi, jawaban nomor 1 yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Kira-kira. Oh, bukan, Kak. Iya, yang A. Bener. Jawabannya itu yang A. Nah, persamaan debit sama dengan kredit itu dia kayak persamaan dasar akuntansi. Kan kalau di persamaan dasar akuntansi itu kan ada aktiva sama dengan pasiva nih. Aktiva ini sebagai debit, pasivanya sebagai kredit. Oke, gitu. Jadi sama. Oke, lanjut nomor 2. Yang menjadi penyebab para akuntan umumnya mempunyai penghasilan lebih besar dari sopir adalah kalian pada jawab apa nih? Aku jawabnya D, Kak. Gini, jangan terkecoh lo ya. Permintaan terhadap akuntan itu lebih banyak daripada permintaan terhadap permintaan sih. Benar enggak? Iya benar, jawabannya yang D. Kenapa? Karena yang D ini dia menunjukkan kalau jumlahnya ini, jumlah akuntan terbatas dibanding dengan permintaan terhadap layanan akuntan yang tidak terbatas. Nah, dia ini menunjukkan adanya scarcity. Atau kelangkaan. Oke, jadi benar ya. Yang D. Terus, kita lanjut ke nomor 3. Proses lengkap siklus akuntansi dapat digambarkan seperti pada gambar di atas. Sorry deh, ini kayaknya nggak digambar. Tahap pengiktisaran terdiri atas neraca saldo sampai dengan neraca saldo penutupan. Pengiktisaran tuh mulai dari buku besar. Berarti enggak.
Salah. Karena pengitisaran dimulai dari posting ke buku besar. Sampai neraca saldo. Sorry deh. Penutupan. Gimana? Setuju nggak? Atau mungkin kalian pernah baca nih, beda sama yang aku omongin. Gimana? Bentar deh, aku coba aku baca-baca dulu lagi. Kayaknya aku nggak yakin. Oh, ternyata benar teman-teman. Sorry ya, aku kalau teori agak lupa. Benar. Jadi di dalam pengitisaran tuh dia terjadi 3 hal. Yang pertama itu buat neraca saldo. Yang kedua dia buat jurnal penyesuaian. Terus apa lagi, jadi yang tahu nggak kira-kira apa? Buku besar, Kak. Buku besar itu sebelum neraca saldo. Jurnal penutup. Iya, sebenarnya di sini dia bisa buat jurnal koreksi dulu, terus baru jurnal penutup. Tapi jurnal koreksi itu opsional ya. Kalau ada salah baru dilakukan. Kalau nggak ada ya nggak usah. Terus neraca saldo. Iya, neraca saldo setelah penyesuaian. Ini gini aja deh, nggak usah aku tulis. Kayak neraca saldo setelah penyesuaian kita anggap setelah kita buat jurnal penyesuaian kan. Jadi ya kayak otomatis aja itu pasangannya jurnal penyesuaian gitu. Terus yang neraca saldo penutupan ini pasangan si jurnal penutup. Jadi kayak intinya tuh 3 ini gitu. Kalau di tahap pengitisaran. Terus kita lihat sebabnya. Tahap pengitisaran sampai dengan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan posisi keuangan. Kira-kira salah atau benar? Gimana teman-teman? Iya nggak sih, Kak? Salah ya, salah. Salah dong. Kenapa salah? Karena tahap pengitisaran tuh nggak ada tahap pelaporan.
Kalau yang disebutin kayak membuat laporan keuangan, yang ada laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan posisi keuangan, dia itu masuknya ke laporan. Nah, mungkin kalian ngiranya soal ini tuh kayak tahap pengitisaran sampai tahap pelaporan. Ini kayak setelah pengitisaran tuh pelaporan kayak gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, maksud soal ini tuh tahap pengitisaran yang akhir itu sampai mana. Harusnya kan dia sampai neraca saldo penutupan. Cuman di soal ini dia bilangnya sampai membuat laporan keuangan. Makanya salah. Gitu. Berarti Laporan tahap posisi pengitisan sampai mana, Kak? sampai ini neraca saldo Jurnal penutupan. Iya, sampai jurnal penutup. Bentar, aku mau jawab pertanyaan ini. Laporan perubahan posisi itu ada. Nah, laporan perubahan posisi keuangan itu dia sama kayak neraca. Ada yang tahu nggak istilah bahasa Inggrisnya apa? Balance sheet. Oke, diinget-inget tuh. Kali aja nanti misal di soal yang keluar bahasa Inggris, jadi nanti kalian nggak bingung istilahnya. Oke, lanjut. Benar salah berarti dia C, ya kan? Terus sekarang nomor 4. Tapi berikut nggak di kopanya. Kalau gini mana tahu. Ini soal simak UI 2010. Bentar deh, aku nyari soalnya dulu. Saya bagian download mana sih? Bagian downloadnya tuh di mana sih? Aku kok lupa. Nah ini. Oke. Simak UI 2010. Lupa. Ini 2011. Bukan. Gimana? Tuh bener. Ini paket 2011 loh. Soalnya. Itu 2011. Iya, Soalnya. kode 916. Oh iya, sorry. Terus. Oh iya.
Jadi aku download dulu yang 2011. Paket 916 nomor 10. Oh, ya. Berapa? 916 916. nomor 10. Ini ya nomor. Oke, kita masukin gambarnya. Makasih. Oke, di sini ya. Nah, kira-kira jumlah total asetnya berapa nih kalau dari sini? Yang masuk aset mana aja nih kira-kira? Utang masuk nggak? Enggak, Kak. Yang masuk berarti piutang, ya kan? Piutang. Terus, investasi masuk nggak? Ya, kas, benar. Terus apa lagi nih? Asuransi BDM. Ya, asuransi dibayar di muka. Terus, apa lagi? Tanah nggak sih, Kak? Tanah, Kak. Beban asuransi. Kalau beban asuransi nggak masuk aset, dia masuknya ke beban. Nah, biaya gaji sama sewa diterima di muka masuk nggak? Apa, Kak? Enggak, Kak. Enggak, iya benar, enggak. Biaya gaji sama sewa diterima di muka tuh nggak masuk. Oke, mari kita jumlah. 2000. Kak, kalau pendapatan nggak masuk ke aset. Beda sih. Coba kita yang ini hitung dulu. Nanti habis itu kita masukin ini labanya. Pendapatan kan dia maksudnya ya akun pendapatan, bukan akun harta. Aset itu harta ya. Berapa nih kira-kira? $3.800. 23.800. 23.800 gak ada. Wait. Berarti investasi ini kayaknya masuk deh.
Utang enggak, utang iya. Diterima. Nah, investasinya masuk. Berarti kalau investasi masuk baru 24.800 ya. Dua ribu dua tiga 800 berarti 24.800 harusnya, tapi nggak ada. Nggak apa, mungkin jawabannya yang cuma 800 ya, yang ini selisih. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Kak, kalau Ya. sewa diterima di muka, Kalau itu sewa nanti masuknya diterima ke di utang berarti? Iya, dia masuknya ke utang. Nah, pendapatan Oke, Kak. beban asuransi beban biaya ini nanti dia kan pendapatan dikurangi beban itu dapatnya laba. Nah, kalau laba dia berpengaruhnya ke modal, enggak ke harta. Jadi nomor 4 jawabannya 24.800. Oke, lanjut ya. Nomor 5 nih. Perbedaan utama antara akun biaya yang masih harus dibayar dan biaya dibayar di muka adalah bahwa beban dibayar di muka. Yang mana kira-kira? Beban dibayar di muka. Berarti dia ini belum terjadi. Nah, sedangkan biaya yang masih harus dibayar itu dia sudah terjadi. Jadi jawabannya yang B. Gimana? Setuju nggak? On mic aja nggak apa-apa ya, kita sambil diskusi. Biar nggak ini, satu arah aja. Atau mungkin kalian ada jawaban lain? Oke, lanjut ya. Simak UI 2012. Ada yang punya soalnya nggak 2012?
2012. Oke, kita lihat satu-satu deh. Ini enggak. Ini juga enggak. Laba bersih. Apa sih tadi? Nah, ya, ini. Oke, soalnya ini. Kelihatan kan kalau segini? Gedein dikit lagi, Kak. Gini. Udah. Udah. Oke. Langsung aja ya kita kerjain. Laba bersihnya berapa? Total pendapatannya berapa? Berarti 1.500.000 ditambah 150. Nah, aku hitung dulu, baru aku tulis ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian perhitungan yang masuk ke laba bersihnya yang mana aja nih? Pendapatan usaha dikurang sama beban. Nah, pendapatan bunga itu masuk nggak? Akun Enggak. Kenapa enggak? Masuk, Kak. Masuk kalau pendapatan bunga. Nah, ini Jadi soalnya masuk. kan laba bersih. Nah, kalau laba bersih itu dia diperoleh dari laba kotor atau gross neto, terus dikurangi sama beban operasionalnya, non operasionalnya. Oke, berarti satu masuk beban gaji jelas masuk, dua beban sewa masuk, beban listrik ini masuk, iklan yang masih harus dibayar masuk nggak kira-kira? enggak, Kak. Kenapa enggak? Itu masuk ke neraca nggak sih, Kak? Itu jatuhnya utang bukan, Kak? Iya, hutang.
Enggak dong, enggak utang. Kalau ini harus bayar biaya juga. Kan ditarik di muka baru utang. Jadi kan nomor 5 misalnya bocoran suara gini. Iklan kan. Oh, sorry. Utang iklan pada beban iklan. Iklan yang masih harus dia termasuk ini kan tadi kayak tadi yang kalau bilang utang. Nah, utangnya itu yang atas. Pasangannya kan dia beban iklan. Berarti dia juga termasuk beban. Paham maksudnya nggak? Paham, Ri. Oke. Nah, Prive kira ini nggak berpengaruh nggak? Enggak, Kak. Iya, bener enggak. Jadi dia tuh nggak masuk karena dia berpengaruhnya ke model. Sedangkan di soal ini dia cuma ditanyain labanya. Nah, kalau gitu piutang pendapatan masuk nggak? Enggak. Piut. Kenapa enggak? Kan dia piutang pendapatan. Iya, enggak ya dia enggak dihitung karena piutangnya ini dia masuknya lebih ke neraca. Setuju tidak? Setuju. Setuju, Kak. Belum diakui sebagai pendapatan dia. Berarti total pendapatannya berapa? 1.650.000 masih. Iya. Dikurangi total beban. 770. Jawabannya Kok 700? 770. Bukannya 920? Iklan termasuk. Iyalah. Itu nggak masuk ke utang, Kak. Benar. Kalau kita ngelihat akunnya langsung ya, ini utang ya. Cuman kalau dilihat dari ini jurnal penyesuaiannya, dia juga masuk ke beban iklan. Nah, kesepakatan aja nih, masuk apa enggak kira-kira? Kalau kata tentor aku, iklan yang masih harus dibayar itu masuknya ke neraca bagian debit, Kak.
Iklan yang masih harus dibayar itu kan hutang. Harusnya kredit dong. Iya, kredit. Maksudnya nih, ini iklan yang masih harus dibayar, kita ikutin nggak ke perhitungan labanya? Kalau enggak, ketemunya nanti 880. Kalau iya, ketemunya 730. Gimana? Hapus apa enggak nih? Tricky banget semua soalnya. Anggap enggak aja ya. Kita anggap sebagai utang dia. Berarti dikurangi 770. Dapatnya berapa tadi? 880 ya? Iya, 880. Oke, jawabannya yang C. Terus nomor 7. Jika teller Ani menjurnal transaksi pembayaran listrik sebesar 190.000 dengan mendebit beban kebersihan dan mengkredit kas, maka jurnal koreksi yang harus dibuat adalah, nah, jurnal koreksi itu cara buatnya yang pertama, kita balik dulu nih jurnal umumnya. Berarti kas pada beban kebersihan. Rp190.000 terus kita buat jurnal koreksinya, jurnal yang seharusnya. Jadi beban listrik pada kas 190.000. Maka kalau dijadiin satu, kasnya ini hilang, tinggal beban listrik pada beban kebersihan 190.000. Kenapa hilang, Miss? Karena ini kan sebelumnya kas tuh ketika ini dari kita balik itu kasnya kan ada di debit, terus jurnalnya seharusnya kasnya ada di kredit. Nah, nominalnya kan sama tuh kasnya. Jadinya hilang. 0. Jawabannya yang A berarti. Masih kurang paham, Miss. Ulang dikit dong, Miss. Nih, cara pertama buat jurnal koreksi itu balik jurnal yang dicatat. Terus tahap kedua, langkah kedua itu buat jurnal seharusnya. Baru tahap yang ketiga, kita buat jurnal koreksi. Nah, jurnal koreksi ini dibuat dengan menggabungkan langkah 1 dan 2. Nah, langkah 1 itu yang ini. Kas pada kebersihan. Ini kan kalau ditulis tuh jurnalnya si Bu Ani tuh nulisnya gini. Mendebit beban kebersihan pada kas kan. Nah,
Kalau kita mau buat jurnal koreksi, langkah awalnya kita harus membalik jurnal yang ditulis. Jadinya kas pada beban kebersihan. Di langkah 1. Di sini. Paham? Masih bingung nggak? Paham tuh. Nah, setelah itu kan udah kita balik tuh. Langkah selanjutnya, kita buat jurnal yang seharusnya. Karena Bu Ani ini membayar listrik, berarti kan dia jurnalnya tuh beban listrik pada kas kan. Tahap nomor 2 ini. Udah nih, 1, 2, udah. Terus kita lanjut ke tahap yang ketiga. Buat jurnal koreksi dengan cara menggabungkan jurnal di nomor 1 sama jurnal di nomor 2. Ini kan ada 3 akun. Ada akun kas, beban kebersihan, sama beban listrik. Nah, kasnya ini ada yang di kredit, ada yang di debit. Berarti kan kita perlu buat ini kan, dijadiin 1. Terus ketika dijadiin 1, ternyata nominalnya sama-sama nih. Antara di debit sama di kredit. Jadinya kan hilang. Kalau debitnya dikurangi sama kreditnya. Makanya jurnal koreksinya tinggal beban listrik di debit sama beban kebersihan di kredit. Paham belum? Atau mungkin masih bingung nih? Paham, Kak. Kak, tapi aku nggak ngerti deh, Kak, sama maksud soalnya itu. Maksudnya mendebit beban kebersihan sama mengkredit kas itu gimana ya, Kak? Maksudnya mendebit beban kebersihan sama mengkredit kas itu ini loh kayak yang aku kotakin. Ini kan beban kebersihannya di debit kan. Terus kasnya di kredit karena dia menjorok. Gimana, udah paham belum? Iya, Kak, paham. Nah, terus ini nih ada pertanyaan dari Rosvin. Misal, kalau kasnya jumlahnya beda gimana? Ya ini aja. Kita lihat posisi yang lebih besar tuh di debit apa di kredit. Kalau misal posisinya lebih besar di debit, nanti berarti ditulisnya di sisi nominalnya. Yang ditulis itu nominal selisih antara debit sama kredit. Tapi kalau lebih banyak yang di kredit, kasnya ditulis di sisi kredit. Nominalnya pakai nominal selisih antara debit sama kredit. Gimana, udah paham belum? Iris mau nanya itu Ya, beban listrik kenapa di debit? Yang tahap nomor 2 masih bilang. ya kan Bu Ani ini dia membayar listrik kan. Jadi kan menghasilkan beban tuh atau biaya. Ketika biayanya bertambah, ya di sisi debit. Terus Bu Ani dia ini bayarnya secara tunai. Makanya kasnya berada di sisi kredit karena kasnya berkurang. Begitu. Oh, dari kayak jurnal umum ya? Iya, emang jurnal umum ini. Oh, oke. Asli. Tahap 1, tahap 2 tuh dari jurnal umum. Oh, oke. Asli. Iya. Lanjut ya. Nomor 8 sekarang. Bila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya aset dan bertambahnya kewajiban, maka transaksi yang tepat dari pengaruh tersebut adalah
Gimana teman-teman kira-kira transaksinya? Yang A bukan series. Yang A bukan, Kak. Oke, kita analisis satu-satu. Dari transaksi A. Transaksi A ini dia menyebabkan asetnya bertambah 8.500.000, terus kasnya juga berkurang, utangnya bertambah. Terus kita lihat nomor 2. Diterima pendapatan sewa perlengkapan pesta. Pendapatan. Ini pendapatan bertambah. Berarti kasnya bertambah, asetnya bertambah. Piutang. Aset juga. Yang C, diterima pendapatan sewa yang telah dilakukan 7 hari sebelumnya. Berarti piutang. Hubungannya berarti aset bertambah. Yang D, diterima tunai pendapatan yang masih harus diterima. Piutang kan? Iya. Berarti aset bertambah. Terus kalau prive, ya udah prive. Berarti dia pengaruhnya ke modal. Jadi benar jawabannya yang A. Aset naik itu ditunjukkan oleh dibeli persediaan barang dagang 8.500.000, terus utangnya yang bertambah itu ditunjukkan oleh sisanya dibayar kemudian. Oke, clear ya masalah ini. Terus kita lihat nomor 9. Pada tanggal 1 Juli 2012, Pak Anas membuka usaha yang diberi nama Bengkel Sumi. Sebagai modal usaha, Pak Anas menginvestasikan uang 20 juta untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu, Pak Anas juga memperoleh pinjaman berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai 30 juta. Oleh Pak Anas, uang pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai 25 juta dan perlengkapan bengkel senilai 2 juta. Dari transaksi tersebut, nilai harta atau aktiva bengkel Sumi yang benar adalah berapa nih kira-kira? 50. Sewa bangunan masuk nggak? Sewa bangunan. Masuk. Terus ditambah dia dapat kredit nih 30 juta. Terus dari 30 juta ini yang 25 dipakai buat peralatan. Terus ditambah sama perlengkapan.
ditambah sama kas sisa. Sebenarnya ya sama aja nanti jadinya. 20 juta ditambah sama 30 juta. Dapatnya 50 juta. Ini kalau secara penjabaran. Kalau enggak dijabarin juga bisa. Tinggal ini menginvestasikan uang sama dia dapat kredit usaha. Sama aja sebenarnya. Berarti jawabannya yang E. Terus nomor 10. Oh, bentar. Ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Kalau enggak, kita lanjut ke nomor 10. Harga pembelian persediaan barang dagang senilai 4 juta. Biaya asuransi 200.000, biaya pelabuhan 50.000, biaya pemrosesan pesanan pembelian senilai 35.000, biaya gaji petugas perusahaan di bagian penerimaan 15.000. Nilai yang akan dicatat sebagai persediaan adalah kalau dari soal ini persediaannya tuh berarti pembelian ditambah biaya asuransi biaya pelabuhan sama ditambah biaya pemrosesan pesanan. Kalau gaji petugas dia itu nggak dihitung sebagai persediaan, soalnya dia non operasional. Jadi berapa nih? 4 juta ditambah 200.000 ditambah 50.000 ditambah 35.000. 4 juta 285. Yang D. Kak, Ya, yang masuk ke dalam persediaan itu biaya-biaya yang kayak gimana, Kak? ini biaya-biaya yang dia berhubungan sama pembelian persediaan. Masuk semua berarti ya. Ya, masuk semua kecuali yang biaya gaji. Misal nih, yang biaya kayak gini, pengiriman juga masuk. kalian, iya pengiriman masuk. Ini kalian tahu rumus HPP nggak? Harga pokok. Itu kan biasanya kalau ngiler HPP tuh persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi sama persediaan akhir kan. Nah, pembelian bersih itu dia udah Iya, Kak. menyangkut pembelian, terus beban perjalanan, kayak yang pemrosesan juga, asuransi iya, terus nanti kalau ada diskon, ada terus potongan kayak gitu, ada retur, itu dia masuk ke pembelian bersih. Kalau dari soal ini kita cuma ngitung pembelian bersihnya. Jadi ada tadi pembelian
terus beban asuransi, perjalanan, beban pelabuhan, sama beban pemrosesan pesanan. Gitu. Lanjut nggak nih kira-kira? Apa mau Lanjut. nomor Kayak 11 aja? ngitung pembelian bersih gitu ya, Kak? Iya, nomor 10 itu pembelian bersih. Lanjut Gimana aja nih deh. mau dilanjut ya? Selesai. Yang lain pada sekolah nggak? Libur. Enggak, Kak. Oh ini tanggal Tanggal merah nggak merah. sih? Oh Iya, iya, tanggal. sorry. Habisin aja, Riz. Sorry ya, aku lupa. Nggak tahu tanggalnya. Oke, laporan keuangan interim mengacu pada laporan keuangan apa ya? Kira-kira interim tuh. Aku nggak tahu. Sorry. Kayak dibutuhkan gitu nggak sih? Oh, I see. Laporan keuangan interim itu dia merupakan laporan keuangan yang lengkap. Jadi nih dia kayak penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkasnya. Periode interim. Satu periode interim. Atau lebih pendek. Kalau lebih pendek berarti dia kurang dari 1 tahun. Bisa bulanan, triwulan, kuartal, maupun semester. Yang A berarti ya jawabannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, kita lanjut. Nomor 12 sekarang. Membayar gaji karyawan. Tiap tanggal 25. Tanggal 31 Desember masih ada gaji karyawan yang belum dibayar sejumlah 13 juta. Jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut adalah yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Gaji belum dibayar, berarti Beban mana? pada utang. Yang B bukan, Kak? Iya benar yang B, beban gaji pada utang gaji sebesar 13 juta. Oke, clear ya berarti aman. Lanjut ya. Terus ini nih nomor 13. Kelihatan nggak kalau segini? Kelihatan nggak? Oke. Tanggal 13 Februari 2016 dibayar gaji
350.000. Transaksi tersebut akan dicatat ke dalam yang mana nih? Jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Oke, udah langsung kelihatan ya. Beban gaji pada kas. Oke, clear. Lanjut ya berarti. Iya. Oke. Sekarang ini nih. Berikut adalah data aset yang dimiliki oleh Banker Amar per 31 Desember 2016. Berapakah nilai aset lancar? Aset lancarnya yang mana aja nih kira-kira? Asuransi dibayar di muka, iya nggak? Iya. Iya. Kas, jelas. Peralatan, iya. Iya. Peralatan, iya nggak? Enggak. Ayo, Nggak. peralatan tuh maksudnya Enggak. aktiva tetap. Berarti 10 juta ditambah 7.500.000 ditambah 12.500.000. Dapatnya 30 juta. Yang E. Ada yang mau ditanyain nggak? Bisa dilanjut? Oh berarti pendapatan sama itu nggak masuk ya? Enggak dong. Hmm. Pendapatan ya akun pendapatan. Beban ya beban. Oke. Lanjut ya. Nomor 15 nih sekarang. Perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal dan akhir. Masing-masing 7.500.000 dan 10 juta. Nah, selain itu, perusahaan juga membeli perlengkapan sebesar 5 juta, telah terpakai 3 juta. Besarnya nilai aset lancar yang tercatat dalam laporan posisi keuangan akhir periode adalah berapa? 12 juta bukan? Iya, 12. 12 juta. Yang lain tahu nggak kenapa jawabannya 12 juta? Karena perlengkapannya udah kepake 3 juta terus sisa 2 juta. Terus Iya. yang dipakai persediaan akhir. Sepuluh juta ditambah sama 2 juta. Oke, mantap banget. Udah pada siap UTBK nih. Gas. Terakhir, belum ada. Nomor 16, ayo. Pada tanggal 31 Desember, diketahui usaha kursus akuntansi milik Nona Fitri memperoleh laba sebesar 10 juta. Ayat jurnal yang digunakan untuk menutup akun tersebut adalah mana nih kira-kira? Yang C apa yang D? Iya, Kak. Yang D. D. Iya, yang D. Kenapa? Karena gini, akun modal tuh
dia kan saldo normanya di kredit kan. Nah, untuk menutup laba, berarti modalnya tuh harus di sisi debit. Karena tujuan dari menutup akun ini untuk menolkan saldo akun. Jadinya yang di modal pada ikhtisar laba rugi. Tapi kalau dia ini rugi, ikhtisar laba rugi pada modal. Bukannya terbalik ya, Kak? Wait. Kalau aku ngikut nganggur. Oh iya, balik. Sorry. Laba kan harusnya modalnya bertambah ya. Kalau modalnya bertambah berarti di kredit. Jadi bener yang C. Sorry. Gak oleng. Maksudnya belum. Kayaknya bener yang D deh, Kak. Laba itu kan dia baru ke modal kan. Nah, laba itu positif, berarti modalnya bertambah. Nah, kalau modal bertambah berarti dia ada di sisi mana? Kredit kan? Ini. Thank you, tadi udah diingetin siapa tadi, nggak tahu. Yang kecil ya, yang dia kebalik. Gimana nih? Gimana teman-teman? Aman nggak? Paham. Lanjut ya, nomor terakhir nih. Dari hasil perhitungan stok opnam persediaan di gudang diperoleh nilai persediaan sebesar 2.500.000. Dari nilai tersebut ternyata ada barang konsinyasi sebesar 2 juta. Pembelian persediaan secara FOB shipping point yang belum datang 1.500.000. Penjualan dengan FOB destination point yang belum datang di gudang pembeli sebesar 2 juta. Besarnya nilai persediaan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan akhir periode adalah berapa nih? 26.500.000. Dari mana tuh? Kan persediaannya kan 25 juta. Terus ditambah sama barang konsinyasi 2 juta. Terus pembelian yang masih di perjalanan sama penjualan yang belum diterima pelanggan. Jadi hasilnya 26 juta.
tambah yang mana? FOP yang mana? Pembelian apa yang penjualan? Pembelian. Pembelian ya. Benar. Penjual. Bukannya yang ini. Pakai yang destination. Kayaknya yang barang konsinyasi itu dikurang deh, Kak. Kurang ya. Oke, aku ikut kalian lah. Aku agak lupa. FOB shipping itu kan dia tanggung jawabnya pembeli. Yang bayar pembeli. Berarti harusnya udah dicatat dong ya. Nah, kalau yang penjualan FOB destination point ini kira-kira ditambah juga apa dikurangi? Ditambah. Benar, ditambah. Berarti berapa nih? 25 juta dikurangi konsinyasinya Ya gitu. ditambah 1 juta. Ditambah sama 2 juta. 26.500 yang di dan nih selesai. Benar, aku ekspor dulu. Soalnya dikirim kemana, Riz? Ini aku upload di Google Drive aja. Ya, di folder yang sikat ekonomi. Aku kirimin linknya sekalian. Oh iya, ada yang mau ditanyain lagi nggak dari kalian?
Ya, sama-sama. Kalau ada yang mau ditanyain, bebas ya. Boleh kok apa aja. Aku stop chatting. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? DWU lagi kapan? Nanti malam. Iya, sama. Nanti malam materinya apa? Nanti malam bahas ini soal SBMPTN 2015. Waktu itu kan sama si Farhan